Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 4132, Mengancam Luming, Keluarga Seng Hancur. Luming memperkirakan bahwa jika dia berhasil menembus alam Kaisar Surgawi tingkat ke-9, dengan bantuan tongkat es misterius, dia akan mampu melawan Kaisar Surgawi tingkat ketiga yang biasa. Meninggalkan adalah rencana terbaik. Luming tidak ragu-ragu. Setelah didorong kembali oleh pihak lain, dia segera menggunakan teleportasi yang lebih besar dan pergi dalam sekejap. Saat ini, pihak lain hanya seorang Kaisar Dewa tingkat ketiga. Jika dua atau lebih dari mereka datang, akan sulit baginya untuk melarikan diri. Terlebih lagi, mengendalikan tongkat es misterius itu dengan sekuat tenaga telah menghabiskan banyak energinya. Selain itu, dia baru saja menerobos dan butuh waktu untuk menstabilkan wilayah kekuasaannya. Kau ingin pergi, mati. Kaisar Dewa tingkat ketiga meraung marah dan mengejar Luming dengan panik. Akan tetapi, ia terampil dalam seni penghancuran, bukan kecepatan. Setelah Luming menerobos ke alam Kaisar Surgawi tingkat 8 dan menggunakan teleportasi yang lebih hebat, kecepatannya meningkat pesat. Dalam hal kecepatan, ia telah sedikit melampaui lawannya. Adapun mereka yang berada di bawah alam Kaisar Dewa tingkat ketiga, mereka tidak berani mengejar Luming. Begitu saja, mereka berdua, yang satu mengejar dan yang satu melarikan diri, dengan cepat pergi jauh. Luming terus-menerus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan terus-menerus mengubah posisinya, terutama di daerah dengan lokasi geografis yang rumit seperti pegunungan. Dia dapat langsung berteleportasi ke belakang gunung dan menghalangi pandangan pihak lain. Butuh waktu bagi pihak lain untuk mengetahui lokasi pasti Luming. Jika begitu, jarak di antara mereka berdua hanya akan semakin jauh. Beberapa jam kemudian, Luming akhirnya menyingkirkan pihak lainnya. Namun, dia tidak berhenti. Dia terus menuju ke utara. Setelah terbang cukup lama, Luming menemukan tempat untuk bersembunyi. Kemudian, dia mengeluarkan segenggam besar inti kayu elf dan mulai menyerapnya. Energi roh saripati kayu mengalir deras ke dalam tubuhnya, menyembuhkan luka-lukanya dan menstabilkan kultivasinya. Setelah beberapa jam, kondisi Luming telah pulih ke puncaknya. Dia merasa penuh energi dan kondisinya lebih baik dari sebelumnya. Dia sudah benar-benar stabil di alam Kaisar Surgawi tingkat ke-8 dan kekuatannya belum pernah terjadi sebelumnya. Baju besi prajurit Surgawi kelas 1 belum pulih sepenuhnya. Mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Sosok Luming melintas dan dia pergi. Seseorang tidak dapat tinggal di satu tempat terlalu lama, atau mereka akan dengan mudah ditemukan oleh orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno. Luming terus mengubah arahnya dan perlahan menuju utara. Setelah beberapa saat, pertahanan baju zirah prajurit surgawi kelas 1 akhirnya dipulihkan. Hah! Tiba-tiba, Luming merasakan sedikit fluktuasi dalam kehampaan di depannya. Luming tidak ragu untuk menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Dengan sekejap, dia mundur puluhan ribu mil. Sua-sua-sua, kekosongan yang dirasakan Luming sebelumnya terkoyak dan lebih dari 10 sosok muncul di sana. Aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Salah satu dari mereka merupakan Kaisar Dewa tingkat ketiga, sedangkan sisanya merupakan Kaisar Dewa tingkat kedua. Tampaknya kuil penyihir kuno telah belajar dari kesalahan mereka. Mereka tahu bahwa Kaisar Dewa tingkat pertama akan mencari kematian di hadapan Luming. Oleh karena itu, mereka tidak mengirim Kaisar Dewa tingkat pertama kali ini. Mereka hanya mengirim Kaisar Dewa tingkat kedua ke atas. Jangan biarkan dia lolos. Ketika sekelompok orang itu melihat Luming, mereka berteriak dan mengejarnya. Sosok Luming menghindar dengan cepat. Ia hendak mundur tetapi ia langsung terkejut. Ada fluktuasi hebat di ruang di belakangnya. Luming tidak berpikir dan segera bergerak ke kanan. Seperti yang diduga, selusin sosok muncul di belakangnya. Yang memimpin juga merupakan Kaisar Dewa tingkat ketiga. Sisanya adalah Kaisar Dewa tingkat kedua. Dua ahli Kaisar Dewa tingkat ketiga telah muncul dan Luming tidak mengenali mereka. Jelas bahwa pihak lain telah mengirim sejumlah besar ahli untuk berurusan dengan Luming. Para ahli dari kedua belah pihak mengejar Luming. Luming segera menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan berteleportasi sejauh puluhan ribu mil. Dia ingin berteleportasi lagi ketika ekspresinya berubah drastis. Tidak jauh darinya, ruang itu tiba-tiba meledak. Sebuah tinju besar yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang mengerikan menghantam Luming.
Itulah orangnya, sang ahli seni penghancuran yang hebat. Jantung Luming berdebar kencang. Ia tidak berhenti sama sekali. Tongkat mistik es sudah ada di tangannya. Pada saat ini, ia mengaktifkan tongkat mistik es dengan sekuat tenaga dan memukulnya. Ledakan. Batang es misterius itu menghantam kepalan tangan raksasa itu, menyebabkan ledakan dahsyat. Batang es misterius itu bergetar terus-menerus dan dengan cepat menyusut. Masih ada kekuatan penghancur dahsyat yang menyerang Luming. Namun, perlengkapan prajurit surgawi kelas 1 telah diaktifkan. Kekuatan penghancur yang dahsyat menghantam perisai cahaya dari baju besi prajurit surgawi kelas 1. Perisai cahaya itu bergetar hebat, tetapi pada akhirnya berhasil memblokirnya. Baju zirah senjata surgawi kelas 1 dapat menahan serangan kekuatan penuh dari Dewa Kaisar tingkat ketiga. Kali ini, meskipun lawan telah menggunakan seluruh kekuatannya, sebagian besar kekuatannya telah diblokir oleh tongkat es misterius. Kekuatan yang tersisa secara alami tidak dapat menghancurkan baju besi prajurit surgawi tingkat pertama, dan masih ada banyak energi yang tersisa di baju besi prajurit surgawi tingkat pertama. Baju zirah surgawi kelas 1 masih bisa menghalau banyak serangan setingkat ini. Luming akhirnya menghela napas lega. Dengan gabungan berbagai senjata pembunuh hebat, Luming akhirnya tidak begitu rentan saat menghadapi Kaisar Surgawi tingkat ketiga. Dia sudah hampir tidak bisa melawan. Paling tidak, dia akan memiliki peluang lebih tinggi untuk melarikan diri. Dengan bantuan kekuatan ini, sosok Luming mundur dengan cepat. Kemudian, ia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan muncul 10.000 mil jauhnya. Sosok kekar muncul di tempat Luming berdiri. Itu adalah seni penghancur yang hebat. Bocah, kalau kau ingin dia mati, lari saja terus. Sang seni penghancur berteriak dingin sambil menggendong seseorang di tangannya. Sosok Luming tiba-tiba terhenti, dan niat membunuh yang dingin terpancar dari matanya. Ini karena orang yang berada di tangan seni kehancuran besar itu adalah seorang wanita. Seng Qiao. Benar saja, orang yang memegang seni penghancur besar itu adalah Seng Qiao. Pada saat ini, wajah Seng Qiao dipenuhi dengan kebencian, kegilaan, keputusasaan, dan kesedihan. Kuil penyihir kuno, aku mengutuk kalian semua, aku mengutuk kalian semua. Seng Qiao meraung gila, tatapan matanya tajam. Diam. Seni penghancur yang hebat itu berteriak dingin, dan sebuah kekuatan meledak dari tangannya. Seketika, tubuh Seng Qiao menjadi lemah, seolah-olah dia tidak memiliki kekuatan lagi. Apa yang kau lakukan padanya? Luming berteriak dingin. Kau tidak melakukan apa-apa. Bocah cilik, menyerah saja dan gadis kecil ini masih bisa hidup. Kalau tidak, saat berikutnya dia akan mati. Aku tahu kalian berdua punya hubungan yang baik, apa kau benar-benar tega melihatnya mati? Kata seni penghancuran yang hebat dengan dingin. Mu Yun, jangan khawatirkan aku. Cepat pergi. Pada saat ini, Seng Qiao berteriak lagi. Seng Qiao, apa yang terjadi? Lu Ming berteriak. Mati. Mereka semua mati. Para dari kuil penyihir kuno itu menghancurkan keluarga Seng hanya karena kamu tinggal di Seng Qiao untuk sementara waktu. Kakek sudah mati. Semua orang sudah mati. Seng Qiao berteriak seperti orang gila. Jantung Luming bergetar. Niat membunuh di matanya semakin kuat. Dia tidak memiliki banyak hubungan dengan keluarga Seng. Namun, kuil penyihir kuno telah menghancurkan keluarga Seng hanya karena dia tinggal di sana selama beberapa waktu. Mereka bahkan membawa Seng Qiao untuk mengancamnya. Itu tidak bisa dimaafkan. Niat membunuh dalam hati Luming sangat kuat. Bab 4133, Balas Dendam Padaku. Seng Qiao, maafkan aku. Aku telah melibatkanmu. Kata Luming. Sudah terlambat untuk mengatakannya sekarang. Mu Yun, aku hanya punya satu permintaan. Tolong balaskan dendam keluarga Seng dan buat para dari kuil penyihir kuno itu membayarnya. Seng Qiao meraung. Bohong kalau bilang dia tidak menyesalinya. Jika dia bisa memilih lagi, Seng Qiao akan memilih untuk tidak membawa Luming kembali ke keluarga Seng. Namun, sudah terlambat untuk menyesal sekarang. Yang ada dalam pikirannya hanyalah satu, yaitu membalas dendam. Namun, hal itu tidak mungkin dilakukannya. Ia hanya bisa menaruh harapannya pada Luming. Jangan khawatir, aku berjanji padamu bahwa aku akan berusaha sekuat tenaga agar kuil penyihir kuno itu membayar harganya. Luming membuat janji. Semua gara-gara dialah keluarga Seng menjadi seperti ini dan menimbulkan bencana.
Seng Qiao cukup baik hati untuk membantunya, tetapi pada akhirnya, semuanya menjadi seperti ini. Prinsip Lu Ming adalah membalas kebaikan dengan kebaikan dan membalas dendam dengan permusuhan. Mendengar persetujuan Lu Ming, mata Seng Qiao akhirnya menunjukkan sedikit rasa nyaman. Nak, kau dengar itu. Menyerahlah sekarang atau aku akan membunuh gadis ini sekarang juga. Seni penghancur yang hebat berteriak dingin. Kekuatan penghancur menyebar dari telapak tangannya. Sebagian tubuh Seng Qiao langsung berubah menjadi abu-abu. Kekuatan hidupnya menghilang. Berhenti, Lu Ming berteriak. Mu Yun, cepat pergi. Jangan khawatirkan aku. Seng Qiao meraung. Pada saat ini, para ahli lainnya telah tiba. Namun, mereka tidak berhasil mendekat. Sebaliknya, mereka menggunakan kekuatan mereka untuk menutup kekosongan dan membekukan ruang. Ini karena mereka mengetahui kekuatan teleportasi yang lebih besar. Begitu mereka mendekat, Lu Ming dapat menggunakan teleportasi yang lebih hebat dan melewati mereka secara langsung. Lu Ming hanya bisa dihentikan dengan menyegel kekosongan. Bocah, kenapa kau tidak menyerah saja? Seni penghancuran yang hebat berbicara sekali lagi saat matanya menampakkan niat membunuh yang jahat. Baiklah, aku menyerah. Lu Ming tiba-tiba berkata. Jangan, Mu Yun, jangan menyerah. Teriak Seng Qiao. Gadis kecil, diamlah. Seni penghancur yang hebat berteriak dingin. Gelombang kekuatan terpancar ke dalam tubuh Seng Qiao, membuatnya sulit untuk berbicara. Pada saat ini, Lu Ming mulai bergerak. Dalam sekejap, sosoknya menghilang dari tempat asalnya. Pada saat berikutnya, dia muncul di atas seni penghancur yang hebat. Ledakan. Batang es yang dalam itu dilempar keluar dengan sekuat tenaga, dan diledakkan menuju seni penghancuran yang hebat. Seni penghancur yang hebat itu sedikit terkejut. Jelas, ia tidak menyangka bahwa Lu Ming akan menyerang saat ia mengatakan akan menyerah. Dalam keadaan linglung ini, dia telah kehilangan kesempatan. Meskipun dia telah bertindak tepat waktu, dia tidak dapat mengerahkan kekuatannya hingga ke puncak. Ledakan. Dan EBSP, ia melancarkan energi telapak tangan yang merusak ke arah tongkat es misterius itu. Karena kehancuran besar itu dilakukan dengan tergesa-gesa, ia tidak mengerahkan seluruh kekuatannya. Setelah berbenturan dengan gerakan Lu Ming, ia langsung terhempas ke belakang. Dia juga melonggarkan cengkeramannya pada tangan Seng Qiao. Ini kesempatan bagus. Mata Lu Ming berbinar dan dia mengulurkan tangan untuk meraih Seng Qiao. Lu Ming tiba-tiba bergerak, ingin menyelamatkan Seng Qiao. Mu Yun, cepat pergi. Ingat apa yang kau janjikan padaku. Pada saat ini, Seng Qiao menatap Lu Ming dengan serius. Sinar cahaya tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Jangan, Lu Ming terkejut. Seng Qiao hendak membakar dirinya sendiri dan menghancurkan dirinya sendiri. Kau tidak akan bisa melarikan diri jika kau membawaku bersamamu. Cepat pergi. Ingat, balas dendamlah untukku. Saat Seng Qiao berbicara, tubuhnya mulai menghancurkan dirinya sendiri, berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang di udara. Menjijikkan. Dia meraung dengan seni penghancur yang hebat dan menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan dahsyat menyerbu ke arah Lu Ming, menghancurkan semua yang ada di jalannya. Di bawah kekuatan penghancur, tubuh Seng Qiao berubah menjadi hujan cahaya dan menghilang. Ledakan. Lu Ming menyerang dengan tongkat es mistisnya, menghalangi tanah kehancuran pihak lain dan mundur dengan cepat. Hentikan dia, dia mencoba melarikan diri. Seni penghancuran yang hebat meraung dan menerkam ke arah Lu Ming dengan dahsyat. Pada saat yang sama, 3 eksistensi kaisar dewa tingkat ketiga lainnya juga menyerang Lu Ming. 2 serangan mengerikan datang dari 2 arah yang berbeda dan menyerang Lu Ming. Pada saat itu, rambut Lu Ming berdiri tegak. Kekuatan 3 ahli dewa kaisar tingkat ketiga yang menyerang bersama-sama terlalu mengerikan. Itu menimbulkan bahaya yang fatal bagi Lu Ming. Ayo kita lakukan semaksimal mungkin. Pada saat ini, mata Lu Ming menampakkan sedikit kekejaman. Menghadapi situasi seperti itu, mustahil untuk tidak melawan sekuat tenaga. Lu Ming memegang manik angin ganas di tangan kirinya dan tongkat mistik es di tangan kanannya. Astaga! Pertama, embusan angin kencang meledak dari mutiara angin yang ganas dan berubah menjadi bila angin, menyerbu ke arah seni penghancuran yang hebat. Kemudian, dia pun melemparkan tongkat esnya yang dalam ke arah seni penghancuran yang hebat. Kedua serangan itu ditujukan pada seni penghancuran yang hebat. Sedangkan untuk serangan dari 2 kaisar dewa tingkat ketiga lainnya,
dia tidak bisa lagi mempedulikannya. Dia hanya bisa mengandalkan baju besi surgawi kelas 1 dan teknik pertahanan yang hebat. Dan, bola-bola, QQ datang bersama Lu Ming. Bagaimanapun, kultivasi QQ hanya berada di puncak alam kaisar surgawi tingkat 9. QQ berubah menjadi lapisan baju besi dan menutupi tubuh Lu Ming. Ledakan-ledakan, serangkaian ledakan terjadi. Serangan Lu Ming dan serangan seni penghancur besar bertabrakan terlebih dahulu, menciptakan gelombang besar. Tepat saat serangan mereka bertabrakan, serangan dua ahli kaisar dewa tingkat ketiga juga mendarat pada Lu Ming. Serangan gabungan dari kedua ahli itu terlalu kuat. Baju zirah surgawi tingkat pertama telah menghabiskan sebagian energinya. Sekarang, dengan serangan gabungan dari dua ahli kaisar dewa tingkat ketiga, pertahanannya telah ditembus. Kemudian, tibalah saatnya untuk teknik pertahanan hebat dan pertahanan QQ. Meski begitu, Lu Ming masih terluka. Tubuhnya seperti meteorit, terbang ke depan. Seni penghancuran yang hebat ada tepat di depannya. Ketika seni penghancur besar itu bertabrakan dengan Lu Ming, awalnya dia berada di atas angin dan berpikir bahwa dia dapat meledakkan Lu Ming. Namun, Lu Ming diledakkan oleh dua ahli di belakangnya dan dia langsung menabraknya. Seni penghancur yang hebat itu lengah dan dihantam langsung oleh Lu Ming. Dia tidak bisa menahan diri untuk mundur. Mati. Pada saat dia bereaksi dan ingin membunuh Lu Ming telah memanfaatkan kesempatan untuk menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Dia menghilang dari tempat asalnya dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 10.000 mil di belakang teknik penghancuran yang hebat. Ini adalah rute pelarian Lu Ming. Arah lainnya semuanya tersegel, dan dia tidak bisa berteleportasi keluar meskipun dengan teleportasi yang lebih besar. Hanya ruang di sekitar seni penghancur besar yang tidak disegel. Oleh karena itu, Lu Ming tidak peduli dengan harganya dan mencoba yang terbaik untuk menyerang seni penghancur besar itu. Akhirnya, Lu Ming berhasil bergegas keluar. Namun, Lu Ming harus membayar harga yang mahal. Armor surgawi kelas 1 tidak dapat digunakan sama sekali untuk saat ini. Energinya telah terkuras habis, dan telah rusak parah. Selain itu, mengaktifkan tongkat es misterius, manik angin ganas, baju zirah prajurit surgawi kelas 1, dan beberapa keterampilan rahasia kuno secara bersamaan telah menghabiskan banyak energinya. Dia bahkan tidak memiliki banyak kekuatan terlarang yang tersisa. Namun, mereka akhirnya berhasil keluar dari pengepungan. Lu Ming tidak berhenti begitu dia berhasil keluar dari pengepungan. Dia terus menggunakan teleportasi yang lebih besar dan berteleportasi ke depan. Bab 4134, Perintah Yeyu. Kejar dia, jangan biarkan dia kabur. Bocah ini harus mati. Seni penghancuran besar dan yang lainnya meraung marah dan mengejar Lu Ming. Khususnya, seni penghancuran besar itu begitu dahsyat sehingga tidak sabar untuk menghancurkan tulang-tulang Lu Ming dan menyebarkan abunya. Sebelumnya, Lu Ming telah lolos dari tangannya. Kali ini, tiga pelindung besar itu menyerang bersama-sama. Mereka mengira bahwa mereka akan mampu menghalangi Lu Ming dan membuatnya tidak bisa melarikan diri. Namun pada akhirnya, Lu Ming masih berhasil melepaskan diri dari pengepungan yang ketat itu dan melarikan diri ke arahnya. Ini sungguh penghinaan besar. Jika dia tidak membunuh Lu Ming dengan tangannya sendiri, dia akan menjadi bahan tertawaan. Tiga ahli kaisar dewa tingkat ketiga adalah yang tercepat dan mereka mengejar Lu Ming. Lu Ming terus-menerus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat. Dengan sekejap, dia berada 10.000 mil jauhnya dengan kecepatan yang mencengangkan. Khususnya, teknik teleportasi yang lebih hebat memungkinkannya untuk berteleportasi secara langsung dan mengabaikan rintangan di depannya. Lu Ming terus menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat dan memanfaatkan rintangan seperti gunung untuk menunda lawannya. Dengan cara ini, jarak di antara mereka perlahan melebar. Setelah beberapa jam, Lu Ming akhirnya berhasil menyingkirkan pihak lainnya. Kemudian, sosok Lu Ming tidak berhenti. Ia terus terbang ke arah utara. Saat ia terbang, ia memulihkan energi terlarang yang telah dikeluarkannya. Tentu saja Lu Ming tidak berniat pergi ke kuil Dewi Penyihir kuno untuk membalas dendam atas Seng Qiao dan yang lainnya. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan terjebak jika dia menyerang. Lebih baik memikirkan cara untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Mengenai balas dendam untuk Seng Qiao dan yang lainnya, Lu Ming akan melakukan yang terbaik. Tentu saja, jika dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan mereka, Lu Ming tidak akan bersikap bodoh sampai mencari kematian.
Seni penghancur besar dan yang lainnya sangat marah, tetapi mereka tidak punya pilihan selain kembali ke kuil Dewi Penyihir Kuno untuk melapor. Di ruang diskusi kuil Dewi Penyihir Kuno, ada hampir 40 sosok yang duduk. Ke-40 sosok itu semuanya adalah penjaga kuil Dewi Penyihir Kuno. Kultivasi terendah adalah alam Dewa Kaisar tingkat ketiga. Total ada 36 penjaga di kuil Dewi Penyihir Kuno, dan mereka semua sangat kuat. Anak itu sangat licik. Dia kabur lagi. Seni penghancuran yang hebat diucapkan dengan muram dan ekspresi jelek. Sekarang, kemana anak itu pergi? Seorang lelaki tua berjubah putih di puncak bertanya. Menghadapi tetua ini, seni penghancur yang hebat itu sangat hormat. Grandmaster, bocah itu telah menuju ke utara. Kurasa dia akan menuju wilayah kuil Grand Magus. Dia seharusnya sudah dekat dengan kuil Grand Magus sekarang. Sudah terlambat bagi kita untuk mengejarnya. Kuil Grand Magus. Jika bocah itu benar-benar bergabung dengan kuil Grand Magus, itu akan sangat merugikan rencana kita selanjutnya. Sepertinya kita hanya bisa menggunakan orang-orang mereka sendiri untuk menghadapi bocah itu. Sampaikan perintahku, suruh orang-orang dari dunia luar itu datang dan menemuiku. Pria tua berjubah putih, yang juga merupakan kepala kuil dari kuil penyihir kuno, memberi perintah. Ya, seketika seorang penjaga meninggalkan aula tersebut. Orang-orang di aula menunggu dengan tenang. Tak lama kemudian, pelindung yang tadi pergi itu kembali. Namun, ia tidak datang sendirian. Ada orang lain yang mengikutinya. Jika Luming ada di sini, dia pasti akan terkejut. Orang-orang ini adalah penguasa suku manusia surgawi dan istana surgawi. Orang-orang yang dipimpin oleh Yeyu. Tuan Muda Yeyu. Ketika kepala kuil dari kuil penyihir kuno melihat Yeyu dan yang lainnya, dia tidak berteriak untuk membunuh mereka. Sebaliknya, dia menangkupkan tinjunya sambil tersenyum. Yeyu memberi salam pada Tuan Istana. Yeyu juga menangkupkan tinjunya. Yang lainnya mengikutinya. Aku jadi penasaran, mengapa ketua aula memanggil kita ke sini. Yeyu melanjutkan, saya punya sesuatu yang perlu bantuan Anda, Tuan Yeyu. Anggap saja ini salah satu syarat kerja sama kita. Kata pemimpin kuil Dewi Penyihir Kuno. Oh, ada apa? Katakan saja. Karena kita ingin bekerja sama, aku akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Kata Yeyu. Aku ingin kamu membunuh seseorang. Kilatan dingin melintas di mata sang guru besar. Ia melambaikan tangannya dan sebuah sosok muncul di udara. Sosok itu adalah Luming. Itu dia. Mata Yeyu bersinar. Tuan Muda Yeyu, pria ini juga dari dunia luar. Anda pasti mengenalnya, kan? Kata kepala kuil dari kuil penyihir kuno. Tentu saja, kami datang bersama. Kata Yeyu. Begitu dia mengatakan itu, suasana di aula tiba-tiba berubah dan menjadi sedikit dingin. Beberapa aura dingin mendarat pada Yeyu dan yang lainnya. Di sekitar Yeyu, wajah beberapa orang langsung berubah serius. Cahaya surgawi menyebar dari tubuh mereka, dan mereka siap menyerang kapan saja. Namun, ekspresi Yeyu tetap sama, dia tersenyum tipis dan berkata, meskipun kita datang ke sini bersama, anak ini tidak tahu bagaimana menghargai bantuan. Dia tidak berada di pihak yang sama dengan kita. Jika ada kesempatan, dia akan memastikan dirinya mati dengan kematian yang mengerikan. Oh, ini yang terbaik. Bocah ini telah membunuh banyak orang kita. Sekarang dia menuju utara, kita tidak dapat menemukannya. Aku harap kamu dapat membantu kita menyingkirkan bocah ini. Kata Dewi Penyihir Kuno. Itu mudah. Kebetulan saja aku punya informasi kontak si bocah nakal itu. Kau bisa mengirim transmisi suara kepadanya dan memerintahkannya untuk berhenti di suatu tempat. Aku akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kata Yeyu. Ketika mereka pertama kali memasuki dunia kuno, Yeyu adalah pemimpin mereka. Oleh karena itu, ia memiliki informasi kontak semua orang sehingga ia dapat membuat pengaturan dengan mudah. Tentu saja, informasi kontak Luming disertakan. Yeyu segera mengirim Luming pesan dengan giok Dewa Mimpi. Makna umumnya adalah mereka ingin Luming tinggal di suatu tempat dan melaporkan lokasi mereka kepadanya. Mereka akan menunggu sampai mereka bertemu dengan Luming dan bertindak bersama. Setelah berita itu menyebar, mereka mulai menunggu. Pada saat ini, Luming terbang dengan kecepatan tinggi. Dia juga merasakan pesan dari jade surgawi yang ilusif. Yeyu, hehe, dan kamu menggunakan nada memerintah seperti itu. Apakah suku manusia surgawi benar-benar begitu agung dan perkasa?
Lu Ming tersenyum tipis dan terus terbang seolah-olah dia tidak melihat apapun. Dia tidak peduli dengan Ye Yu dan yang lainnya. Sangat keren berakting sendiri. Dengan begitu banyak orang, bukankah mudah baginya untuk mengungkap fakta bahwa ia dapat menggabungkan rune rahasia? Lagi pula, dia tidak menyukai Ye Yu dan yang lainnya, jadi dia tidak peduli pada mereka. Di kuil Dewi Penyihir Kuno, Ye Yu dan yang lainnya telah menunggu dengan tenang di awal, wajah mereka penuh percaya diri. Namun lambat laun, rasa percaya diri di wajahnya menghilang dan digantikan oleh sedikit kemarahan. Lu Ming tidak membalas pesannya. Dia terlalu berani. Tuan Muda Ye Yu, bagaimana? Apakah pihak lain sudah membalas? Melihat ekspresi Ye Yu, kepala kuil dari kuil penyihir kuno bertanya. Belum, mungkin dia belum melihat pesanku. Aku akan bertanya lagi. Kurasa dia tidak punya nyali untuk tidak membalas pesanku. Ye Yu berkata. Kemudian dia mengirim pesan lagi dan terus menunggu. Setelah setengah jam, wajah Ye Yu gelap dan suram, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia tidak membalas lagi. Sialan bastard. Ye Yu meraung dalam hatinya. Dia telah mengirim 2 pesan berturut-turut tetapi Lu Ming tidak membalas. Apakah dia mengabaikannya? Sepertinya pihak lain sama sekali tidak takut padamu. Kata pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno sambil tersenyum tipis. Bab 4135, Pengejaran Ganda. Ekspresi Ye Yu berubah makin jelek saat dia mendengar apa yang dikatakan Grand Master kuil penyihir kuno. Mungkin dia belum melihatnya. Saya akan mengirim pesan lagi. Ye Yu mengirim pesan lain kepada Lu Ming. Pada saat yang sama, dia meraung dalam hatinya, bocah, jika kamu masih tidak kembali, aku tidak peduli apa alasanmu, apakah kamu benar-benar tidak melihatnya atau tidak, aku akan memastikan kamu mati tanpa tanah pemakaman. Setengah jam lagi berlalu. Wajah Ye Yu berubah pucat. Masih belum ada balasan. Masih belum ada balasan. Haha, Tuan Muda Ye Yu, sepertinya pihak lain sama sekali tidak menghargai Anda. Apakah Anda benar-benar pemimpin orang-orang dari dunia luar yang telah memasuki dunia kuno kali ini? Kata pemimpin kuil Dewi Penyihir Kuno dengan nada mengejek. Kepala istana, kemana bocah itu pergi? Di mana kira-kira lokasinya? Aku akan mengirim orang untuk mengejarnya. Aku akan membuat bocah itu menyesal. Ye Yu berkata dengan dingin. Oh, kau akan mengirim seseorang untuk membunuhnya. Kata pemimpin kuil Dewi Penyihir Kuno. Tidak buruk. Ye Yu menjawab dengan dingin. Mata kuil Dewi Penyihir Kuno berkedip beberapa kali. Mereka tidak mengungkapkan kekuatan Lu Ming saat ini, juga tidak menyebutkan berapa banyak eksistensi Kaisar Dewa tingkat ketiga yang telah mereka kirimkan tidak dapat menangkap Lu Ming. Sebaliknya, dia memberitahu Ye Yu tentang perkiraan lokasi Lu Ming dan arah yang ditujunya. Lu Ming hendak memasuki wilayah kuil Magus Agung. Kuil Dewi Penyihir Kuno dan kuil Dewi Penyihir Agung adalah musuh bebuyutan. Begitu mereka bertemu, mereka tidak akan beristirahat sampai salah satu dari mereka mati. Jika Lu Ming memasuki wilayah kuil Dewi Penyihir Agung, kuil Dewi Penyihir Kuno tidak akan dapat terus mengirim orang untuk memburunya. Kekuatan tempur bocah itu sangat kuat. Awalnya dia adalah rekan yang sangat baik untuk diajak bekerja sama, tetapi dia telah membunuh banyak ahli istanaku. Tidak ada ruang untuk rekonsiliasi. Aku hanya bisa menjadikan kepalamu sebagai pengorbanan bagi para ahli istanaku. Pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno bergumam pada dirinya sendiri. Tahun, bawa beberapa orang dan bawa kepala penggembala awan kepadaku. Kuil Magus Agung tidak tahu bahwa kita telah bergabung dengan kuil Magus Kuno, jadi mereka seharusnya tidak melakukan apapun kepadamu. Ye Yu memberi perintah. Ya, seketika itu juga seorang pemuda dari suku manusia surgawi meninggalkan aula utama bersama beberapa tokoh kuat dari suku manusia surgawi lainnya. Tuan Muda Ye Yu, saya akan menunggu kabar baik dari Anda. Namun, jika Anda benar-benar tidak dapat melakukannya, jangan memaksakan diri. Masalah setengah tahun lagi lebih penting. Kata kepala kuil dari kuil penyihir kuno. Jangan khawatir, aku tidak akan menunda rencana besarmu. Jika saatnya tiba, aku pasti akan mendapatkan semua keuntungan yang kamu inginkan. Namun, kamu tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Kata Ye Yu. Jangan khawatir. Kau hanya menginginkan teknik rahasia kuno yang hebat. Kita hanya perlu meninggalkan beberapa jejak spiritual untukmu. Itu tidak akan menyakitkan. Kata pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno sambil tersenyum. Baiklah, kalau begitu saya pamit dulu.
kata Yeyu. Dengan itu, Yeyu pergi bersama suku manusia surgawi. Begitu para kultivator suku manusia surgawi itu pergi, seni penghancur yang hebat itu berkata, Ketua Ola, aku khawatir orang-orang dari Sekte Yeyu tidak dapat mengalahkan anak itu. Mengapa kamu tidak memberitahunya tentang kekuatan Muyun? Minta dia untuk mengirimkan makhluk yang lebih kuat. Target terpenting kita adalah ritual Tao kuno yang agung. Hidup dan mati Muyun adalah hal yang sekunder. Kali ini, kita perlu mengandalkan Yeyu dan yang lainnya untuk ritual Tao kuno yang agung. Ini bukan saat yang tepat untuk menimbulkan lebih banyak masalah dan membuang terlalu banyak kekuatan. Kita akan tangani Muyun setelah masalah dengan ritus Tao kuno yang agung selesai. Kata pemimpin kuil Dewi Penyihir kuno. Yang kutakutkan adalah kuil Magus Agung dan Muyun bekerja sama. Kekuatan Muyun tidak bisa diremehkan. Kupikir jika Yeyu dan yang lainnya bertemu Muyun di ritus Tao kuno yang agung, mereka tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya. Kata seni penghancuran yang hebat dengan khawatir. Kekhawatiran kalian tidaklah tidak masuk akal. Bagaimana dengan ini? Salah satu dari kalian pandai melacak, dan yang lainnya pandai membunuh. Kalian berdua akan menyelinap ke wilayah kuil Grand Magus dan melihat apakah ada peluang untuk membunuh Muyun. Pemimpin kuil dari kuil penyihir kuno memerintahkan. Ya, seketika, dua pria parubaya berjubah hitam berdiri untuk menerima perintah dan meninggalkan aula. Pertemuannya sudah selesai. Setelah 2 hari perjalanan, Luming akhirnya memasuki wilayah kuil Magus Agung. Luming masih berhati-hati dan tidak lengah saat memasuki wilayah kuil Magus Agung. Hal ini dikarenakan, sama seperti kuil Dewi Penyihir kuno, kuil Dewi Penyihir Agung juga diperintah oleh eksistensi yang telah bertransformasi dari keterampilan rahasia kuno. Para ahli dari kuil Dewi Penyihir kuno ingin membunuhnya saat mereka melihatnya. Mungkin saja orang-orang dari kuil Dewi Penyihir Agung akan melakukan hal yang sama. Luming terus menuju ke utara. Setelah beberapa hari, ia tiba di puncak gunung yang tersembunyi. Ia memasuki gunung dan mengasingkan diri untuk mengolah dan menstabilkan wilayah kekuasaannya. Dalam sekejap mata, 5 hari lainnya telah berlalu. Ledakan, ledakan, ledakan. Tiba-tiba, Luming merasakan tanah bergetar hebat. Bahkan puncak gunung pun bergetar hebat. Dia telah ditemukan. Mata Luming bersinar dengan kilatan dingin. Dalam sekejap, dia meninggalkan puncak gunung dan muncul di luar. Itu mereka. Begitu meninggalkan puncak gunung, Luming melihat 4 sosok. Keempat orang ini bukan berasal dari dunia kuno yang agung. Mereka sebenarnya berasal dari suku manusia surgawi. Muyun, kamu di sini seperti yang diharapkan. Pemimpinnya adalah seorang pemuda dari suku manusia surgawi. Dia berambut emas dan memiliki hidung mancung, dan dia tampak dingin dan sombong. Pria muda ini berusia tahun. Bagaimana kalian menemukanku? Mengapa kalian ada di sini? Luming sedikit terkejut. Ia tidak menyangka bahwa orang-orang yang datang mencarinya bukan dari kuil Dewi Penyihir, melainkan dari suku manusia surgawi. Izinkan aku bertanya padamu, mengapa kamu tidak membalas pesan yang dikirim Tuan Muda Yeyu kepadamu? Kata Yer, mengapa saya harus kembali? Luming bertanya. Kau melakukan pengkhianatan. Apa kau tahu identitasmu? Apa kau tahu siapa suku manusia surgawi itu? Merupakan kehormatan bagimu untuk menerima pesan dari Tuan Muda Yeyu, apa kau mengerti? Yer berteriak, suaranya sangat dingin. Hehe, saya tidak mengerti. Silakan lanjutkan saja dan jangan ganggu kultivasi saya. Luming berkata dengan acuh tak acuh. Bocah, kau cari kematian. Pemuda lain dari suku manusia surgawi berteriak dingin. Dia berlari ke arah Luming seperti kilatan cahaya. Tubuhnya diselimuti lapisan cahaya aneh. Dia memegang pedang tipis dan panjang di tangannya dan menusukkannya ke dahi Luming. Pedang itu sangat tajam dan kecepatannya mengejutkan. Tatapan mata Luming berubah dingin. Ia mengaktifkan peningkatan kekuatan tempur karakter pertempuran sebanyak 6 kali lipat. Ia meraih udara dan pedang iblis berwarna hitam pekat muncul. Ia menusukkan pedang itu ke depan. Dengan suara berdenting, kedua serangan itu bertabrakan, menyebabkan cahaya yang menyilaukan meledak. Kekuatan dahsyat menyapu ke segala arah. Kemudian, pedang panjang di tangan kultivator suku manusia surgawi bergetar hebat, dan dia terpaksa mundur puluhan langkah. Wajahnya pucat, dan aliran darah mengalir keluar dari sudut mulutnya. Kekuatanmu? Bagaimana mungkin? Pemuda dari suku manusia surgawi itu meraung tak percaya.
Hanya dengan satu gerakan, dia dipaksa mundur oleh Lu Ming dan bahkan menderita beberapa luka. Sungguh kekuatan yang dahsyat, sungguh kekuatan yang aneh. Sejujurnya, Lu Ming juga terkejut. Pemuda dari suku manusia surgawi ini berada di alam kaisar surgawi tingkat 9. Lu Ming tidak terkejut dengan kultivasinya. Lu Ming terkejut dengan kekuatan tempur pihak lain. Bab 4136, Suku Manusia Surgawi yang Kuat. Yang paling mengejutkan Lu Ming adalah kemampuan pihak lain untuk bertarung lintas level. Menurut perkiraan Lu Ming, seorang kaisar surgawi dapat bertarung melawan lawan yang 4,5 tingkat lebih tinggi darinya. Tidak banyak kaisar dewa yang dapat bertarung di 4,5 level di seluruh alam semesta purba. Setiap dari mereka adalah jenius top dan ditakdirkan untuk masuk dalam daftar kebanggaan surga alam semesta. Di antara orang-orang yang pernah berhubungan dengan Lu, hanya teks asal dewa pertempuran, Ling Yuwei, dan Qiu Qiu yang berhasil mencapainya. Dapat dilihat betapa langkanya seseorang yang memiliki kekuatan tempur seperti itu. Lu Ming memiliki kesan tentang pemuda dari suku manusia surgawi ini. Dia adalah anggota biasa di antara belasan pemuda dari suku manusia surgawi. Dia tidak menyangka pihak lain memiliki kecakapan bertarung seperti itu. Mungkinkah selusin pemuda dari suku manusia surgawi yang telah memasuki dunia besar kuno kali ini semuanya memiliki kecakapan bertarung untuk melawan lawan yang 4,5 tingkat di atas mereka? Itu akan menakutkan. Anak ini, Yer dan yang lainnya menatap Lu Ming dengan kaget. Mereka ingat betul bahwa terakhir kali mereka memasuki dunia kuno, kultivasi Lu Ming hanya berada di tingkat ke-7 alam kaisar surgawi. Sekarang, dia benar-benar telah mencapai tingkat ke-8. Mu Yun, kamu masih berani melawan. Kamu keterlaluan dan kurang ajar. Serang bersama dan bunuh dia. Yer berteriak. Aura kuat keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Lu Ming. Dua orang lainnya juga melakukan gerakan pada saat yang sama. Keempat jenius dari suku manusia surgawi menyerang bersama-sama dan kekuatan mereka menggemparkan bumi. Masing-masing dari mereka pasti telah mencapai tingkat kaisar dewa. Tatapan mata Lu Ming berubah dingin. Setiap sel dalam tubuhnya bergetar dan memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia menggunakan teknik angin surgawi, teknik penghancur utama, dan mantra lainnya secara bersamaan. Ledakan-ledakan-ledakan. Lu Ming melancarkan lebih dari 10 pukulan berturut-turut, bertarung melawan 4 orang jenius dari suku manusia surgawi. Suara gemuruh terus berlanjut, dan kekuatan dahsyat itu menyapu ke segala arah seperti tornado. Kemudian, beberapa sosok mundur. Saat itu Tahun dan 3 lainnya. Anda, Yer dan 3 orang lainnya menatap Lu Ming dengan kaget. Hati mereka bergejolak dan mereka tidak bisa tenang. Dia tidak tahu bahwa Lu Ming bahkan lebih terkejut. Benar-benar begitu, bahkan yang terlemah di antara mereka dapat bertarung dalam pertempuran yang 4,5 tingkat lebih tinggi dari mereka. Yer itu bahkan dapat bertarung dalam pertempuran yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. 3 dari 4 pemuda suku manusia surgawi mampu melawan lawan yang 4,5 tingkat lebih tinggi dari mereka. Yer mampu melawan lawan yang 5 tingkat lebih tinggi darinya. Mengerikan. Benar-benar mengerikan. Apakah ini bakat dari suku manusia surgawi? Tidak heran suku manusia surgawi dapat menguasai alam semesta purba selama bertahun-tahun. Sekarang, tampaknya kemampuan istana surgawi berada di luar imajinasi Lu Ming. Itu benar-benar tak terduga. Di alam kaisar surgawi, mereka yang dapat bertarung lintas 4 tingkatan merupakan salah satu kandidat dalam daftar pahlawan alam semesta dan memiliki potensi untuk mencapai alam master surgawi. Dan EBSCP, mereka yang dapat melewati 4,5 tingkatan akan memiliki peluang lebih besar untuk menerobos ke alam dewa surgawi. Namun, elit manusia surgawi yang memasuki dunia agung kuno kali ini jelas bukan semuanya. Mereka mungkin hanya sebagian kecil. Itu hanya sebagian kecil, tetapi sudah sangat menakutkan. Dari sini, orang bisa melihat betapa menakutkannya istana surgawi. Dan EBSCP, setelah bertahun-tahun akumulasi yang tak terhitung, berapa banyak keberadaan dewa yang surgawi. Kekuatan yang ditunjukkan istana surgawi kepada orang lain mungkin hanya puncak gunung es. Hati Lu Ming terasa lebih berat. Terlebih lagi, kekuatan yang digunakan oleh orang lain itu sangat aneh. Itu bukanlah kekuatan dewa, tetapi kekuatannya sangat mengerikan dan dahsyat. Bunuh dia dengan senjata pembunuh yang hebat. Yer meraung. Pedang tempur emas melesat dari dahinya, cahaya pedangnya membumbung tinggi ke langit.
Tiga pemuda lain dari suku manusia surgawi juga menggunakan senjata pamungkas mereka. Masing-masing dari mereka memiliki senjata pembunuh yang kuat. Sekarang setelah mereka menggunakannya, kekuatan tempur mereka bahkan lebih mengerikan. Mereka ingin membunuh Lu Ming dalam satu gerakan. Senjata ini, Lu Ming menyipitkan matanya. Ia menyadari bahwa senjata yang digunakan oleh 4 suku manusia surgawi sama sekali berbeda dari senjata dewa yang digunakan oleh semua ras lain di alam semesta purba. Prinsip pemurniannya benar-benar berbeda. Tidak mengherankan. Bagaimanapun, kekuatan yang mereka kendalikan berbeda dari kekuatan dewa lainnya yang mereka kendalikan. Senjata yang mereka gunakan juga berbeda. Mereka tampak sama dari luar, tetapi prinsip yang terkandung di dalamnya berbeda. Itu memberi kesan bahwa itu bukanlah sistem kultivasi dari alam semesta purba. Namun, Lu Ming tidak takut. Asyik, telapak tangannya bergetar dan tongkat es yang dalam muncul. Bayangan tongkat itu seperti gunung, menghantam 4 kekuatan besar dari suku manusia surgawi. Ledakan, ledakan, ledakan. 4 bayangan tongkat raksasa bertabrakan dengan 4 pusat kekuatan suku manusia surgawi, menyebabkan 4 ledakan yang mengguncang bumi. Kemudian, keempat sosok itu terdorong mundur dan menabrak beberapa gunung. Darah menyembur keluar dari mulut mereka. Keempat pusat kekuatan suku manusia surgawi terluka parah dalam tabrakan itu. Lu Ming sudah menunjukkan belas kasihan. Kalau tidak, mereka berempat pasti sudah dibunuhnya. Kau tidak lebih dari ini. Aku akan melepaskanmu kali ini. Pergilah. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia masih memiliki beberapa keraguan. Bagaimanapun, mereka adalah penguasa suku manusia surgawi, yang merupakan penguasa istana surgawi. Dia sekarang berada di istana surgawi. Jika dia membunuh keempat penguasa ini, suku manusia surgawi pasti akan mengetahuinya. Lagi pula, Ye Yu telah mengirim keempat kesayangan surga ini untuk menemukannya. Jika dia benar-benar membunuh keempat orang ini, ketika dia meninggalkan dunia kuno yang agung dan kembali ke istana surgawi, dia takut pihak lain tidak akan melepaskannya. Saat itu, dia harus melarikan diri sebelum dia bisa melihat Qiu Yue. Itulah sebabnya dia tidak membunuhnya. Mu Yun, beraninya kau. Kau berani menyakiti kami. Kau mencari kematian. Kau mencari kematian, kau tahu. Sialan kau, makhluk hina. Keempat pemuda dari suku manusia surgawi itu meraung marah. Mata mereka terbuka lebar, dan mereka tampak ingin memakan Lu Ming. Mereka adalah suku manusia surgawi, para penguasa alam semesta. Siapa yang berani menentang mereka? Ketika mereka keluar, bahkan petinggi 10 besar balapan pun harus bersikap sopan kepada mereka. Selain suku manusia surgawi, tidak ada satupun suku yang berani menyerang mereka. Tetapi sekarang, Lu Ming benar-benar berani melukai mereka dan bahkan menyuruh mereka tersesat. Tidak masuk akal. Jika kau tidak ingin tersesat, maka aku akan mengantarmu pergi. Jangan pikir aku tidak berani. Lu Ming berkata dengan dingin, matanya dipenuhi dengan niat membunuh yang dingin. Dia memang punya beberapa keberatan dan bisa saja mengalah, tetapi bila pihak lain tidak pernah puas, dia harus menghadapinya saat dia tidak punya pilihan lain. Ada batas untuk keraguan. Kau, ekspresi Yer dan 3 orang lainnya berubah drastis. Niat membunuh yang terpancar dari tubuh Lu Ming membuat bulu kuduk mereka merinding. Setelah pertukaran sebelumnya, mereka dapat merasakan bahwa kemampuan tempur sejati Lu Ming benar-benar dapat membuat mereka bertahan. Mereka akan berada dalam bahaya jika Lu Ming menjadi gila. Dengan status mereka, bagaimana mereka bisa mengambil risiko? Dalam sekejap, mereka membuat keputusan dalam hati mereka. Mu Yun, tunggu saja. Tuan Muda Ye Yu tidak akan membiarkanmu pergi. Ayo pergi. Yer meninggalkan kata-kata kejam ini sebelum dia berbalik dan pergi bersama 3 orang pembudidaya suku manusia surgawi. Apakah ini suku manusia surgawi? Tidak lebih dari ini. Lu Ming bergumam dalam hatinya. Bab 4137, Orang-orang dari Kuil Magus Agung. Di masa lalu, dalam benak Lu Ming, suku manusia surgawi itu misterius, agung dan perkasa, dan mereka memandang rendah semua makhluk hidup. Sekarang, dia tampak biasa saja, tidak ada bedanya dengan orang-orang biasa. Mungkin dia terbiasa bersikap angkuh dan berkuasa, dan hatinya tidak sebaik para jenius dari ras biasa. Ketika mereka menemui kemunduran, ketika mereka menghadapi pembangkangan, mereka akan menjadi histeris dan kehilangan akal sehatnya. Orang seperti ini, selain sedikit lebih berbakat,
tidak perlu takut pada apapun. Kesan Lu Ming terhadap suku manusia surgawi telah banyak berubah. Setelah Yar dan yang lainnya pergi, Lu Ming berencana untuk pergi juga. Dengan sebuah pikiran, Lu Ming mengeluarkan teleportasi yang lebih hebat dan sosoknya menghilang dari tempat itu. Namun, pada saat berikutnya, ia muncul kembali puluhan mil jauhnya. Jika dia menggunakan teknik teleportasi yang lebih hebat, dia akan mampu bergerak setidaknya sejauh 10.000 mil. Bagaimana mungkin dia hanya muncul beberapa puluh mil jauhnya? Ekspresi Lu Ming berubah. Ruang itu telah disegel. Lu Ming punya pikiran. Pada saat ini, cahaya pedang yang mengerikan tiba-tiba muncul di atas kepala Lu Ming dan menusuk ke arahnya dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Untungnya, reaksi Lu Ming cukup cepat. Ketika dia merasa bahwa ruang itu tertutup, dia secara naluriah mengaktifkan baju besi prajurit surgawi kelas 1 dan lapisan perisai cahaya menutupi seluruh tubuhnya. Asyik, cahaya pedang menembus perisai cahaya yang diciptakan oleh baju zirah prajurit surgawi kelas 1 dan menimbulkan suara yang memekakkan telinga. Perisai cahaya itu bergetar terus-menerus ketika garis-garis ki pedang yang mengerikan meledak keluar, merobek retakan mengerikan di kehampaan. Lu Ming dapat merasakan ujung pedang itu menusuk tajam ke dalam perisai cahaya. Perlahan, retakan kecil muncul di perisai cahaya dan ujung pedang itu menusuk perisai cahaya. Namun, itu sudah batasnya. Kilatan pedang tidak berhasil menembus pertahanan perisai cahaya. Sebaliknya, kekuatan dahsyat itu membuat Lu Ming jatuh ke tanah, menciptakan lubang besar. Lu Ming memuntahkan beberapa teguk darah. Dia mengerahkan seluruh kekuatannya dan meninggalkan tempat itu, menatap langit dengan waspada. Sebuah sosok muncul di langit. Sosok itu adalah seorang pria setengah baya kurus dengan pedang panjang dan tipis di tangannya. Pedang panjang inilah yang baru saja menusuknya. Sungguh teknik pedang yang mengerikan dan tajam. Dia adalah kaisar dewa tingkat ketiga tetapi kekuatan serangannya bahkan lebih kuat dari seni penghancur yang hebat. Ekspresi Lu Ming sangat serius. Pria setengah baya kurus di depannya memiliki serangan yang luar biasa kuat. Sebelumnya, serangan berkekuatan penuh dari seni penghancur besar itu bahkan tidak dapat menembus pertahanan baju zirah prajurit surgawi kelas 1. Namun, baru saja, pedang lawannya hampir menembus pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1. Ujung pedang itu berhasil menembus pertahanan baju besi prajurit surgawi kelas 1. Jika kekuatannya lebih kuat, Lu Ming akan berada dalam bahaya. Kekuatan serangan orang ini hampir mencapai batas kaisar dewa tingkat ketiga. Lalu, tatapan Lu Ming menyapu ke arah lain. Ini karena Lu Ming melihat pria parubaya lain di arah lain. Dia juga mengenakan jubah hitam. Namun, tidak seperti orang sebelumnya, tubuh orang ini, termasuk wajahnya, sepenuhnya diselimuti jubah hitam. Penampilannya tidak dapat dilihat dengan jelas, tetapi dia tetap memberi Lu Ming perasaan yang sangat menakutkan. Kaisar Dewa tingkat ketiga, Lu Ming secara naluriah merasa bahwa orang kedua itu pasti memiliki kultivasi Kaisar Dewa tingkat ketiga. Orang kedua berdiri di kejauhan, tampaknya menghalangi jalan Lu Ming untuk mundur. Kuil penyihir kuno, Lu Ming berkata dengan dingin. Tidak buruk. Pria setengah baya kurus dengan pedang panjang itu berkata dingin sambil melangkah di udara. Dengan setiap langkah, aura dan pedang kinya menjadi lebih kuat. Dia sedang mengumpulkan kekuatan. Alasan mengapa dia tidak langsung menyerang adalah karena dia ingin mengumpulkan momentumnya. Ketika momentumnya terkumpul hingga puncaknya, dia akan mampu melancarkan serangan yang kuat. Asyik, Lu Ming kembali mengeluarkan jurus teleportasi hebat dan bergerak ke arah lain. Menghadapi orang yang ahli seperti itu, dia hanya bisa lari. Baru saja, baju besi prajurit surgawi kelas 1 telah memblokir satu gerakan dari lawan, dan energinya hampir habis. Itu tidak dapat memblokir gerakan kedua. Sekarang dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Namun, sosok Lu Ming masih muncul puluhan mil jauhnya. Ruang di sana juga disegel. Kamu tidak bisa melarikan diri. Kami pernah sampai di sini sebelumnya. Alasan kami tidak segera bertindak adalah karena kami menyegel ruang. Kami tahu kamu telah menguasai seni teleportasi yang lebih hebat, tetapi seni ini juga memiliki kelemahan. Selama ruang ini disegel, kamu tidak bisa melarikan diri. Pria parubaya kurus itu berkata dengan dingin. Saat dia berbicara, auranya menjadi semakin kuat. Wajah Lu Ming tampak muram. Ia memegang manik angin yang ganas di tangan kirinya dan tongkat es mistis di tangan kanannya. Sekarang,
dia hanya bisa mempertaruhkan nyawanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Di angkasa, tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang dahsyat, dan dunia berguncang hebat. Bukan lelaki setengah baya kurus itu yang bergerak, juga bukan orang lain yang sepenuhnya diselimuti jubah hitam itu yang bergerak. Tentu saja, bukan pula Lu Ming. Getaran itu datang dari arah lain. Getaran hebat di arah itu menyebabkan retakan muncul di kehampaan. Melalui celah-celah itu, samar-samar dia bisa melihat beberapa sosok di luar. Sosok-sosok itu membombardir kekosongan. Kekosongan yang tertutup di sekitar mereka akan segera dibuka. Kuil Magus Agung. Ekspresi pria setengah baya kurus itu berubah. Dia tidak mau repot-repot terus mengumpulkan momentum. Dia menyatu dengan pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang yang sangat tajam, menusuk ke arah Lu Ming. Tampaknya dia sangat khawatir terhadap beberapa sosok di luar dan ingin membunuh Lu Ming sebelum mereka bisa menyerbu masuk. Cahaya pedang itu terlalu cepat, terlalu tajam, dan kekuatannya sangat mengerikan. Lu Ming tidak ragu-ragu mengaktifkan kedua senjata pembunuh itu dengan kekuatan penuh. Angin kencang yang mengerikan keluar dari mutiara angin yang ganas dan berubah menjadi bila angin, terbang ke arah pria paruh baya yang kurus. Pada saat yang sama, batang es misterius itu membesar dengan cepat dan menghantam pihak lain dengan kekuatan gunung Tai. Ledakan. Aduh! Kilatan pedang yang sangat tajam itu pertama kali bertabrakan dengan bila angin. Awalnya, terdengar suara dentuman keras, diikuti oleh suara yang tajam. Kilatan pedang itu berhasil menembus bila angin dan terus menusuk ke arah Lu Ming, lalu ke tongkat es misterius itu. Pada saat ini, ratusan juta ki pedang meledak dari tempat ujung pedang dan batang es misterius bertabrakan. Asyik, batang es misterius itu bergetar hebat dan berdengung tanpa henti. Kekuatan dahsyat itu menyebabkan Lu Ming mundur. Dalam proses mundur, masih ada ki pedang kecil yang mendarat di tubuh Lu Ming. Luka pedang tebal muncul di tubuh Lu Ming, dan darah mengalir keluar. Meskipun Lu Ming telah memblokir serangan utama sinar pedang, beberapa serangan yang tersebar masih mengenai tubuhnya, membuatnya penuh luka. Lu Ming terbang puluhan mil jauhnya dan jatuh ke dalam kehampaan. Kehampaan itu seperti dinding tak terlihat yang bergetar karena hantaman Lu Ming. Itu adalah kekosongan yang tertutup rapat. Di sisi lain, cahaya pedang itu surut, memperlihatkan sosok pria paruh baya yang kurus. Matanya menunjukkan sedikit keterkejutan. Tampaknya dia tidak menyangka serangannya tidak akan membunuh Lu Ming. Pada saat ini, terjadi ledakan di kehampaan, seperti kaca yang pecah. Kemudian, beberapa sosok bergegas masuk. Bab 4138, Kerjasama, Dojo Kuno yang Hebat. Kekosongan yang diserang sebelumnya hancur seperti kaca, dan beberapa sosok bergegas masuk. Asyik, begitu sosok-sosok itu menyerbu masuk, ada kilatan cahaya pedang, yang menyambar lelaki setengah baya kurus itu dengan kekuatan yang amat mengejutkan. Pria setengah baya kurus itu hanya bisa mengangkat pedangnya untuk menangkis. Dan EBSP, dengan bunyi dentang, lelaki setengah baya kurus itu gemetar dan mundur. Ini adalah wilayah kuil penyihir agung. Kalian dari kuil penyihir kuno pasti mencari kematian jika berani datang ke sini. Seorang lelaki kekar berjanggut lebat dan sebilah pisau perang hitam di tangannya menyeringai dan menyerbu ke arah lelaki kurus setengah baya itu, menampakkan hasrat kuat untuk bertarung. Ayo pergi. Pria parubaya kurus itu menatap dingin ke arah Lu Ming. Kemudian, sebuah kartu giok muncul di tangannya. Dengan suara retakan, dia menghancurkan kartu giok itu. Seketika, sebuah kekuatan tak terlihat menyelimuti dirinya dan sosoknya menghilang dari tempatnya berada. Pada saat yang sama, sosok berjubah hitam lainnya juga menghilang dari tempatnya berada. Kedua ahli dari kuil penyihir kuno menghilang tanpa jejak dalam sekejap mata. Setidaknya kalian pergi dengan cepat. Lelaki kekar berjanggut penuh itu mencibir, lalu menatap Lu Ming. Ada dua orang lain yang datang bersama pria berjanggut lebat itu. Satu adalah seorang pria tua dan yang lainnya adalah seorang wanita setengah baya. Namun, aura mereka tak terduga. Lu Ming menilai bahwa mereka seharusnya adalah kaisar dewa tingkat ketiga. Lu Ming waspada. Dua senjata pembunuh di tangannya siap digunakan kapan saja. Dari percakapan mereka, dia dapat mengetahui bahwa orang-orang ini adalah tokoh-tokoh terkemuka dari kuil Magus Agung. Kuil penyihir agung mirip dengan kuil penyihir kuno karena keduanya dikendalikan oleh keterampilan rahasia kuno yang memungkinkan mereka mengambil bentuk manusia. Ketika jurus rahasia kuno kuil penyihir kuno itu melihat Lu Ming,
jurus itu akan berteriak untuk membunuhnya. Tidak ada jaminan bahwa para ahli dari kuil penyihir kuno itu akan melakukan hal yang sama. Meskipun pihak lain yang baru saja menyelamatkannya, dia tidak bisa menurunkan kewaspadaannya. Kamu pasti Muyun. Pria kekar dengan janggut lebat itu menatap Lu Ming dan bertanya. Bagaimana kamu tahu namaku? Kata Lu Ming. Kuil penyihir kuno telah berusaha keras untuk membunuhmu. Bagaimana mungkin kami tidak tahu? Pria berjanggut itu tersenyum. Lu Ming mengerti. Kuil penyihir agung dan kuil penyihir kuno adalah musuh bebuyutan. Mereka telah saling bertarung selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki orang-orang mereka sendiri di wilayah masing-masing? Tidaklah aneh jika kuil Magus Agung mengetahui tentang insiden besar yang terjadi di kuil Magus kuno. Mengapa kamu menyelamatkanku? Lu Ming bertanya lagi. Sederhana saja, kami ingin bekerja sama dengan Anda. Kata pria berjanggut besar itu. Kau ingin bekerja sama denganku. Bukankah kalian orang-orang dari seni rahasia kuno ingin membunuhku saat melihatku? Kau benar-benar ingin bekerja sama denganku? Lu Ming mengungkapkan keraguannya. Ya, memang seperti itu awalnya. Kau dari Istana Surgawi, kan? Istana Surgawi dan dunia kuno yang agung memiliki permusuhan yang besar. Kami tidak akan membiarkanmu pergi, tetapi situasinya telah berubah. Kata pria berjanggut besar itu. Ada perubahan. Perubahan seperti apa? Lu Ming bertanya. Dia masih tidak percaya pada pihak lain. Kami memerlukan bantuan Anda, agar kami dapat sepenuhnya berubah dari musuh menjadi teman. Kata pria berjanggut besar itu. Kamu butuh bantuanku. Kenapa aku harus percaya padamu? Kata Lu Ming. Tentu saja, Lu Ming tidak akan mempercayai pihak lain dengan mudah. Jika pihak lain mengatakan itu dengan sengaja untuk membuatnya lengah dan kemudian menunggu kesempatan untuk membunuhnya, maka dia akan dirugikan. Itu karena kuil Dewi Penyihir kuno telah bekerja sama dengan orang-orangmu dari luar. Pikirkanlah, pada awalnya, teman-temanmu datang untuk mencarimu, tetapi mengapa orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno tidak menyerang mereka? Mengapa mereka hanya menyerangmu? Kata pria berjanggut besar itu. Lu Ming terkejut. Teman-teman yang dia maksud adalah Yer dan yang lainnya. Memangnya, mengapa orang-orang dari kuil Dewi Penyihir kuno tidak membunuh Yer dan yang lainnya, tetapi membiarkan mereka pergi? Mungkinkah suku manusia surgawi benar-benar bekerja sama dengan kuil penyihir kuno? Kemudian, Lu Ming teringat bahwa Ye Yu telah mengiriminya 3 pesan berturut-turut, memintanya untuk tinggal di suatu tempat dan memberinya alamat yang spesifik. Ia bertanya-tanya mengapa Ye Yu tiba-tiba mengiriminya pesan dan memintanya untuk menunggunya padahal ia tidak menyukainya. Sekarang setelah dia memikirkannya, jika suku manusia surgawi benar-benar bekerja sama dengan kuil penyihir kuno, dia akhirnya bisa mengetahuinya. Ini mungkin apa yang diminta kuil penyihir kuno pada Ye Yu. Bagaimana kita bisa bekerja sama? Apa yang kau inginkan dariku? Lu Ming bertanya. Di dunia kuno, ada sebuah tempat yang disebut Ritus Tao Kuno yang Agung. Kata pria berjanggut besar itu. Plaza Dao Kuno yang Agung. Lu Ming tampak bingung. Kalian semua datang dari luar, jadi kalian pasti sudah mengerti sejarah dunia kuno agung. Di masa lalu, dunia kuno agung adalah dunia inti yang dikendalikan oleh pengadilan surgawi kuno agung. Semua keterampilan rahasia kuno agung diciptakan oleh para ahli pengadilan surgawi kuno agung. Ritual Tao kuno yang agung adalah tempat para kultivator dari Istana Dewa kuno yang agung berkhotbah. Para pengikut generasi muda dari Istana Dewa kuno yang agung mendengarkan ajaran dalam ritual Tao kuno yang agung. Pada saat yang sama, ritual Tao kuno yang agung juga merupakan tempat para kultivator dari Istana Dewa kuno yang agung memahami Dao. Di dalamnya, ada pemahaman dan tanda pencerahan yang tak terhitung jumlahnya yang ditinggalkan oleh para ahli dari pengadilan Dewa kuno. Kami ingin Anda memasuki ritus Tao kuno yang agung dan mengeluarkan pemahaman dan tanda-tanda pencerahan. Serahkan kepada kami. Jika kami memiliki pemahaman dan tanda-tanda pencerahan, basis kultivasi kami akan meningkat pesat. Pria berjanggut itu memberikan pengantar yang sederhana. Lu Ming kira-kira mengerti. Dalam ritus Tao kuno yang agung, terdapat pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para kultivator Istana Dewa kuno yang agung setelah memahami berbagai keterampilan rahasia kuno yang agung. Jika keterampilan rahasia kuno ini dapat dipahami dan diamalkan oleh para ahli, pengembangannya akan maju pesat. Misalnya, seni penghancuran yang hebat merupakan harta karun tertinggi bagi seni penghancuran yang telah terbentuk.
Seni ini dapat membantu kultivasi seseorang meningkat pesat. Pengadilan surgawi kuno yang agung dulunya merupakan kekuatan besar yang dapat menyaingi istana surgawi. Para master teratas di dalamnya memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh mereka ketika mereka memahami keterampilan rahasia kuno yang agung jelas tidak dapat diremehkan. Aku hanya berada di alam kaisar surgawi. Seharusnya ada banyak orang di kuil magus agung yang lebih kuat dariku. Mengapa kau tidak masuk dan bekerja sama denganku? Lu Ming bertanya dalam hatinya. Karena kita berdua adalah keterampilan rahasia kuno yang hebat dan keterampilan rahasia biasa, yang diciptakan oleh para ahli dari pengadilan surgawi kuno yang hebat. Di mata mereka, kita hanyalah alat. Apa posisi alat di hati tuannya? Pria berjanggut itu terkekeh. Hati Lu Ming tergerak. Pihak lain benar. Keterampilan rahasia kuno dan keterampilan rahasia biasa keduanya diciptakan oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno. Mereka memang seperti alat. Itu seperti halnya senjata yang mereka buat hanya sekedar alat. Seberapa tinggikah sebuah alat di mata tuannya? Jadi, kamu tidak bisa memasuki dojo kuno yang agung. Lu Ming mendapat ilham sekilas dan bertanya. Lumayan, kamu pintar sekali. Pria berjanggut itu mengangguk. Bab 4139, bertemu dengan prajurit surgawi lagi. Lelaki kekar berjanggut penuh itu mengangguk dan mengakui tebakan Lu Ming. Kuil Ritus Tao kuno yang agung memiliki batasan khusus yang ditetapkan oleh para ahli dari pengadilan dewa kuno yang agung. Kita tidak dapat masuk dengan keterampilan rahasia kuno yang agung dan keterampilan rahasia biasa. Awalnya, ada banyak makhluk berdarah daging di dunia kuno. Kami akan mencarinya, tetapi kamu datang. Kekuatan tempurmu sangat kuat dan telah melampaui makhluk berdarah daging lainnya di dunia ini. Oleh karena itu, kami telah mengarahkan pandangan kami padamu. Sejauh yang kami ketahui, kuil Dewi Penyihir kuno telah bekerja sama dengan sekelompok orang dari dunia luar. Tentu saja, kuil Dewi Penyihir Agung harus mencari seseorang untuk bekerja sama. Jika tidak, kami pasti tidak akan dapat bersaing dengan kuil Dewi Penyihir kuno. Pria berjanggut besar itu menjelaskan. Jika kuil Dewi Penyihir kuno sedang mencari seseorang untuk bekerja sama, mengapa mereka ingin membunuhku saat mereka melihatku? Kata Lu Ming. Yah, mungkin karena kamu bertemu dengan orang-orang dari kuil penyihir kuno terlalu dini. Saat itu, mereka tidak berniat bekerja sama denganmu. Setelah itu, kamu membunuh banyak ahli dari kuil penyihir kuno. Tidak mungkin bagimu untuk bekerja sama dengan mereka lagi. Kata pria berjanggut itu. Lu Ming agak terdiam. Dia tahu dalam hatinya bahwa kemungkinan besar itulah yang akan terjadi. Bagaimana menurutmu? Tidak mungkin bagimu untuk bekerja sama dengan kuil Dewi Penyihir kuno lagi. Mengapa kamu tidak bekerja sama dengan kami? Jika kamu memiliki permintaan, silakan sampaikan. Selama kamu dapat memberikan kami pemahaman dan jejak para ahli dari Istana Dewa Kuno, kami pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi permintaanmu. Kata pria berjanggut itu. Jika aku menginginkan teknik rahasia kuno, bisakah kau memberikannya padaku? Lu Ming berkata. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk bergerak. Dia takut pihak lain akan marah dan menyerangnya begitu dia mendengar permintaannya. Namun, dia terlalu banyak berpikir. Haha, kamu hanya menginginkan keterampilan rahasia kuno. Itu mudah. Kami dapat memberimu sejumlah keterampilan rahasia kuno sesuai dengan pemahaman dan jejak yang kamu miliki. Kata pria berjanggut besar itu. Kau bisa memberiku ilmu rahasia kuno itu tanpa melukai dirimu sendiri. Lu Ming terkejut. Tentu saja tidak. Selama proses kultivasi, kita dapat memisahkan tanda spiritual dari waktu ke waktu. Tanda spiritual itu berisi semua metode kultivasi dari suatu keterampilan rahasia kuno yang hebat. Kita mewariskannya kepada makhluk hidup lain di dunia kuno yang hebat melalui metode ini. Tentu saja, kita tidak siap. Menghapus tanda spiritual secara paksa tetap akan menimbulkan beberapa kerusakan. Kata pria berjanggut besar itu. Jadi begitulah adanya. Lu Ming teringat saat ia berada di kota Siwu. Para pemuda di sana telah menerima warisan keterampilan rahasia. Keterampilan rahasia yang diwariskan adalah bola jejak spiritual. Itu seharusnya merupakan hasil dari keterampilan rahasia yang memungkinkan seseorang mengubah penampilan mereka. Baiklah, saya setuju dengan permintaanmu. Lu Ming merenung sejenak lalu mengangguk setuju untuk bekerja sama dengan pihak lain. Meskipun jejak spiritual tidak dapat langsung diintegrasikan ke dalam sel seperti rune teknik rahasia,
namun jejak tersebut perlu dipahami dan dimengerti oleh diri sendiri. Lebih jauh lagi, dia tidak dapat memperoleh energi dalam rune teknik rahasia untuk meningkatkan kultivasinya. Namun, dia tidak punya pilihan lain. Ada terlalu banyak orang kuat di kuil Dewi Penyihir Kuno dan kuil Penyihir Agung. Jika dia melawan mereka, dia mungkin akan dikejar sampai akhir, belum lagi mendapatkan rune keterampilan rahasia. Hidupnya bahkan mungkin tidak terjamin pada akhirnya. Sudah sangat baik bisa mendapatkan keterampilan rahasia kuno yang terkandung dalam tanda spiritual. Lagi pula, tujuan awal mereka datang adalah untuk mendapatkan keterampilan rahasia kuno. Mereka bisa menyimpannya untuk diri mereka sendiri, atau mereka bisa menyalinnya dan menukarnya dengan poin prestasi dengan istana surgawi. Ada banyak manfaatnya. Baiklah, haha, agar bisa saling percaya, kita bisa bersumpah atas sumber kehidupan kita. Pria berjanggut itu sangat gembira. Dia segera bersumpah atas nama sumber kehidupannya bahwa dia tulus bekerja sama dengan Lu Ming. Setelah itu, Lu Ming juga membuat sumpah. Dengan cara ini, kedua belah pihak bisa merasa tenang. Setelah mengucapkan sumpah, Lu Ming segera mengikuti rombongan lainnya dan berangkat menuju kuil Magus Agung. Selama dia dapat menuju ke kuil Penyihir Agung, dia tidak perlu takut akan balas dendam kuil Penyihir Kuno. Setelah beberapa waktu, Lu Ming, pria berjanggut, dan yang lainnya tiba di kuil Magus Agung. Mu Yun, aku akan mengenalkanmu pada beberapa orang, kata pria berjanggut besar itu. Beberapa orang. Lu Ming bingung. Siapakah yang ingin diperkenalkan oleh pria berjanggut itu kepadanya? Orang yang memasuki Dao Plaza kuno yang agung bersamanya. Tidak lama kemudian, Lu Ming melihat sekelompok orang di sebuah aula. Kalian, Lu Ming agak terkejut. Kelompok orang ini sebenarnya sama seperti dia, prajurit surgawi kelas 1 dari Istana Surgawi. Kali ini, orang-orang dari Istana Surgawi sebagian besar terbagi menjadi 3 kelompok. Beberapa di antara mereka adalah penguasa muda dari suku manusia surgawi. Sebagian dari mereka adalah murid inti Istana Surgawi. Ada juga beberapa prajurit surgawi seperti Lu Ming, yang merupakan jenius teratas di antara para prajurit surgawi. Mereka semua adalah prajurit surgawi kelas 1. Penggembala awan. Para prajurit surgawi kelas 1 agak terkejut melihat Lu Ming. Kudengar Ye Yu dan yang lainnya sudah mulai bekerja sama dengan kuil Penyihir Kuno. Kenapa kau ada di sini di kuil Penyihir Agung? Lu Ming bertanya dengan rasa ingin tahu. Bukankah orang-orang ini telah bekerja sama dengan suku manusia surgawi? Saat itu, dialah satu-satunya yang meninggalkan tim dan bertindak sendiri. Namun sekarang, Ye Yu dan yang lainnya sedang bekerja di kuil Dewi Penyihir Kuno, dan para prajurit surgawi ini telah muncul di kuil Dewi Penyihir Agung. Hal ini membuat Lu Ming penasaran. Ah, kalau aku bersama Ye Yu dan yang lainnya, aku akan melakukan pekerjaan berbahaya, dan mereka akan mendapatkan keuntungan. Bagaimana kita bisa bekerja sama seperti ini? Benar, itulah sebabnya kami memutuskan untuk pergi. Meskipun status mereka tinggi, mereka tidak bisa memperlakukan kami seperti budak. Mu Yun, kamu benar-benar berpandangan jauh ke depan. Kalau aku tahu lebih awal, aku pasti sudah pergi lebih awal. Lebih dari 30 prajurit surgawi menggerutu pada saat yang sama. Lu Ming segera menemukan alasannya. Lu Ming tersenyum dalam hatinya. Para prajurit surgawi kelas 1 ini semuanya adalah para jenius terbaik di ras mereka masing-masing atau di alam semesta purba. Mereka hampir semuanya adalah kandidat untuk daftar pahlawan di alam semesta dan merupakan orang-orang yang sombong. Namun, di hadapan Ye Yu dan yang lainnya, mereka digunakan sebagai alat tanpa manfaat apapun. Tentu saja, mereka tidak senang dan diharapkan bahwa mereka akan berpisah. Lu Ming berbasa-basi sebentar dengan mereka sebelum berpamitan dan pergi. Ia kemudian mengikuti pria berjanggut itu untuk menemui beberapa petinggi kuil Magus Agung, seperti kepala kuil. Kedua belah pihak mendiskusikan syarat-syarat kerja sama mereka dan mencapai kesepakatan. Lu Ming kemudian tinggal di kuil Grand Magus. Bagaimanapun, masih ada waktu setengah tahun lagi sebelum dia memasuki kuil Tao kuno yang agung. Karena Lu Ming tidak ada kegiatan, dia mungkin lebih baik berkultivasi dengan tenang. Lu Ming memiliki terlalu banyak keterampilan rahasia untuk dikembangkan sekarang. Dia baru saja memperoleh lebih dari 20 keterampilan rahasia kuno baru. Meskipun dia telah mengintegrasikannya ke dalam selnya dengan rune keterampilan rahasia, dia masih dalam tahap pemula.
Dia perlu terus-menerus memahami dan mengolah untuk meningkatkan kekuatannya. Terlebih lagi, Lu Ming masih memiliki 15.000 keterampilan rahasia biasa yang perlu ia kembangkan. Lu Ming memikirkannya. Dia tidak akan mengolah keterampilan rahasia kuno untuk saat ini. Tidak akan terlambat untuk mengolahnya di Menara Penciptaan ketika dia kembali ke Istana Surga. Pertama-tama, ia akan memahami beberapa keterampilan rahasia biasa dan mengubahnya menjadi rune keterampilan rahasia yang dapat menyatu ke dalam sel-selnya. Ini juga akan sedikit meningkatkan kekuatannya. Bab 4140, 7 Dojo. Lu Ming mengeluarkan keterampilan rahasia biasa dan mulai memahaminya. Tidak butuh waktu lama baginya untuk berhasil memahami keterampilan rahasia biasa. Itu berubah menjadi rune keterampilan rahasia dan terintegrasi ke dalam sel. Tentu saja, dia hanya mengolahnya sampai pada dasar-dasarnya saja dan belum mengolahnya sampai tuntas. Sebenarnya, Lu Ming tidak berencana untuk mengolahnya hingga mencapai tahap kesuksesan fenomenal. Ia akan mengolahnya hingga tahap pemula terlebih dahulu, mengubahnya menjadi rune teknik rahasia, dan mengintegrasikannya ke dalam sel-selnya. Ia akan menyempurnakannya saat ia pergi ke Menara Penciptaan di masa mendatang. Jika dia berhasil membudidayakan yang pertama, dia harus mencabut yang kedua. Begitu saja, Lu Ming fokus memahami keterampilan rahasia itu. Waktu berlalu begitu cepat dan setengah tahun berlalu dengan sangat cepat. Pada saat ini, Lu Ming dan yang lainnya mulai berangkat. Lu Ming dan lebih dari 30 prajurit surgawi kelas 1. Selain mereka, ada juga sekelompok besar makhluk hidup. Makhluk hidup ini adalah makhluk hidup berdarah daging dari dunia kuno yang agung, dan jumlahnya ratusan. Orang-orang ini semuanya adalah eksistensi Kaisar Dewa. Selain itu, mereka semua sangat tua dan merupakan ahli di bawah kendali kuil Magus Agung. Mata Lu Ming menyapu dan dia merasakan dengan saksama. Dia punya ide. Dia menyadari bahwa di antara makhluk hidup ini, sebagian besar dari mereka adalah Dewa Kaisar tingkat pertama. Hanya ada sedikit Dewa Kaisar tingkat kedua. Sedangkan untuk Dewa Kaisar tingkat ketiga, tidak ada satupun. Masuk akal. Di bawah kekuasaan kuil Magus Agung, bagaimana kuil Magus Agung bisa membiarkan makhluk hidup ini melahirkan eksistensi yang begitu kuat? Jika eksistensi sekuat itu lahir, kemungkinan besar itu akan memengaruhi aturan kuil Grand Magus. Itu perlu dikendalikan dengan tepat. Tentu saja, ini hanya tebakan Lu Ming. Mungkin ada alasan lain. Lu Ming dan yang lainnya mengamati mereka. Para makhluk hidup juga melihat Lu Ming dan 30 prajurit surgawi kelas 1. Lalu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Aura ini, sepertinya ini bukan aura dunia besar kuno. Benar sekali. Ini seharusnya aura dari dunia luar. Mereka bukan orang-orang dari dunia besar kuno. Sebaliknya, mereka berasal dari dunia luar. Seruan terdengar saat semua orang menatap Lu Ming dan yang lainnya dengan kaget. Namun, mereka hanya ingin tahu. Seperti yang dikatakan Seng Qiao, makhluk hidup biasa ini telah lama melupakan permusuhan antara Istana Surgawi dan Pengadilan Surgawi kuno yang agung. Tentu saja, mereka tidak punya niat untuk membunuh Lu Ming dan yang lainnya. Baiklah, tebakanmu benar. Mereka memang dari dunia luar. Kali ini, mereka bekerja sama dengan kuil penyihir agung untuk memasuki ritus Tao kuno yang agung dan memperjuangkan pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh para ahli pengadilan dewa kuno yang agung. Kalian semua juga harus bekerja sama. Sebuah suara yang agak berwibawa terdengar, lalu sekelompok orang melayang mendekat. Kelompok orang ini tentu saja adalah orang-orang kuat dari kuil Grand Magus. Pria kekar berjanggut tebal yang membawa Lu Ming ke sini saat itu ada di antara mereka. Namun, dia berdiri di belakang. Di tengah ada seorang pria tua berjanggut putih. Dia tampak luar biasa dan memiliki aura seorang sage. Salam, Kepala Aula. Ratusan ahli tirk surgawi di dunia agung kuno membungkuk pada saat yang sama. Lu Ming mengenalinya sebagai Grand Master Kuil Grand Magus. Semuanya, mari ikut aku ke pintu masuk ritus Tao kuno yang agung. Kata Grand Master Kuil Grand Magus lalu pergi bersama kelompoknya. Lu Ming dan yang lainnya mengikuti. Kelompok itu masuk lebih dalam ke kuil Grand Magus dan akhirnya tiba di sebuah platform besar. Ada pintu batu besar di peron ini. Pintu batu itu tertutup rapat, dan tampak sangat tua. Ini adalah pintu masuk ke ritus Tao kuno yang agung. Kuil Magus Agung memiliki satu, dan kuil Magus kuno juga memiliki satu. Keduanya mengarah ke ritus Tao kuno yang agung.
Belum saatnya untuk membukanya. Izinkan saya memperkenalkan Anda pada situasi umum di dalam kuil ritus Tao kuno yang agung. Di dalam kuil Tao kuno yang agung, terdapat total 7 kuil Tao. Semuanya adalah tempat di mana para kultivator kuat dari Istana Dewa Kuno yang agung memberikan ceramah Tao. Setiap kuil Tao memiliki pemahaman dan jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan kuat dari Istana Dewa Kuno yang agung. Semuanya sangat berharga. Namun, salah satu dojo adalah yang utama. Itu adalah tempat di mana Yang Maha Kuasa dari Istana Dewa Kuno memberikan ceramah Dao mereka. Pemahaman dan jejak yang tertinggal adalah yang paling berharga. Pada saat yang sama, itu juga merupakan tempat yang paling ingin direbut oleh kuil Dewi Penyihir kuno. Mengenai situasi spesifiknya, saya tidak begitu jelas. Anda harus menyelidikinya sendiri. Sang Grand Master dari kuil Grand Magus menjelaskan secara singkat situasi di kuil ritus Tao kuno yang agung, dan semua orang menunggu dengan tenang. 3 hari kemudian, asyik, tiba-tiba, gerbang batu itu bergetar sedikit, dan sinar cahaya memancar dari gerbang batu kuno itu. Lalu, pintu batu itu bergetar makin hebat dan cahaya di atasnya pun makin terang. Mata orang-orang dari kuil Grand Magus berbinar. Ritus Tao kuno yang agung telah ditutup sejak perang besar di zaman dahulu. Ritus itu tidak pernah dibuka. Setelah semua keterampilan rahasia kuno memperoleh kesadaran dan bertransformasi, mereka semua mencoba masuk, tetapi tidak ada satupun yang berhasil. Sekarang, apakah akhirnya akan terbuka? Setelah sekitar 2 jam, kaca, pintu batu itu berderit dan ditutupi dengan lapisan cahaya surgawi. Kemudian, pintu batu itu perlahan terbuka dari tengah, memperlihatkan bagian dalam yang indah. Ya, semuanya indah, dan dia tidak bisa melihat dunia di balik pintu batu itu. Setelah beberapa saat, pintu batu itu terbuka sepenuhnya. Semuanya, masih ada batasan di pintu batu ini. Kita tidak bisa masuk, tapi kalian bisa. Ayo pergi, kata Grand Master kuil Grand Magus. Ayo pergi. Makhluk-makhluk di dunia kuno adalah yang paling aktif. Beberapa dari mereka sudah bergegas keluar dan memasuki pintu batu. Tanpa halangan apapun, dia menghilang melalui pintu batu. Lalu, semua orang mulai bergerak, bergegas menuju pintu batu. Lu Ming dan yang lainnya juga bergegas ke pintu batu dan menghilang. Saat berikutnya, Lu Ming mendapati dirinya di tanah datar. Sungguh tinggi gunung itu. Lu Ming melihat ke depan dan melihat puncak gunung yang menjulang tinggi. Puncak gunung ini menjulang tinggi di antara awan. Dari kejauhan, masih terlihat banyak bangunan dan istana di puncaknya. Apakah ini salah satu ruang pelatihan? Hati Lu Ming tergerak. Ritus Tao kuno yang agung memiliki total 7 kuil ritus Tao, dan ini seharusnya menjadi salah satunya. Suara mendesing. Makhluk-makhluk di dunia kuno semuanya bergegas menuju gunung-gunung dan istana-istana. Gunung ini bukan hanya tempat pemujaan Tao, tetapi juga tempat tinggal para dewa dari Istana Dewa Kuno. Setiap tempat dapat meninggalkan jejak pencerahan. Terutama istana-istana itu. Semuanya, mari kita berpencar. Lu Ming berkata kepada prajurit dewa kelas 1 lainnya. Dia kemudian bergegas ke puncak gunung dan menuju ke salah satu istana. Orang ini sungguh sombong. Seorang prajurit surgawi berkata dengan sedih. Jika dia tidak mau bekerja dengan kita, maka kita tidak perlu repot-repot bekerja dengannya. Ayo kita pergi, kata prajurit surgawi lainnya. Sekitar 30 prajurit surgawi dibagi menjadi 5 atau 6 tim kecil dan terbang ke berbagai bagian gunung. Lu Ming bergerak sangat cepat. Setelah beberapa tarikan napas, dia mendarat di depan sebuah istana. Bab 4141, Pemahaman dan Jejak. Pintu aula terbuka. Lu Ming tampak penuh harap di wajahnya. Sosoknya melintas dan dia memasuki pintu. Namun, tubuh Lu Ming diselimuti oleh energi tabu. Bagaimanapun, tempat ini mungkin merupakan ancaman dan dia harus berhati-hati. Namun, pada kenyataannya, Lu Ming terlalu banyak berpikir. Dia tidak menyadari sesuatu yang aneh setelah memasuki aula. Namun, betapa kecewanya Lu Ming, ada beberapa barang yang tertinggal di aula, tetapi semuanya busuk. Lagi pula, waktu telah berlalu terlalu banyak. Menurut Grand Master kuil Grand Magus, sejak pertempuran antara Istana Surgawi dan Istana Dewa Kuno yang agung, ritus Tao kuno yang agung telah ditutup. Secara total, sudah 500 tahun bintang. Apalagi yang mungkin tertinggal?
Lu Ming menduga bahwa pemahaman dan jejak yang ditinggalkan orang-orang kuat itu masih dapat dipertahankan. Namun, karena mereka sudah ada di sini, mereka tentu harus mencarinya. Lu Ming berjalan mengitari aula dan tiba di belakang aula. Di belakang istana terdapat sebuah pelataran. Ada seorang pria parubaya di pelataran itu dengan sebuah prasasti batu. Itu, Lu Ming membelalakkan matanya. Ada tanda pada lempengan batu itu. Tanda ini tampak seperti bekas sayatan pisau, dan memancarkan fluktuasi yang kuat dan aneh. Ini pasti tanda dari suatu keterampilan rahasia kuno yang hebat. Itu pasti diukir di lempengan batu oleh seorang ahli dari istana dewa kuno yang hebat ketika dia memahaminya. Ini adalah pemahaman yang diinginkan oleh keterampilan rahasia kuno yang hebat itu. Mata Lu Ming berbinar. Tampaknya pemahaman yang ditinggalkan oleh seorang pakar seperti itu sangat sulit dihapus. Bagaimanapun juga, tingkat keberadaan itu terlalu kuat. Jika kita kesampingkan semua hal lainnya, seorang figur setingkat Master Surgawi dapat meninggalkan jejak atau tanda yang dapat dipertahankan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tanpa menghilang. Jika Lu Ming menyendiri di suatu tempat untuk berkultivasi, pemahaman dan auranya akan bocor keluar dan mengubah tempat itu, apalagi para Master Surgawi. Bagi para dewa tingkat rendah, itu adalah tanah suci untuk berkultivasi dan dapat dipertahankan untuk waktu yang lama tanpa menghilang. Singkirkan itu. Lu Ming mengumpulkan pikirannya dan gelombang energi menyembur keluar, menyelimuti lempengan batu itu. Kemudian, dia menariknya keluar dengan kuat. Ledakan, ledakan, ledakan. Lu Ming menarik keluar prasasti batu itu dengan paksa dan menyimpannya dalam sebuah cincin penyimpanan yang kosong. Saya berhasil. Lu Ming menampakkan ekspresi gembira. Berdasarkan perjanjian dengan kuil Magus Agung, dengan prasasti batu ini dan pemahaman mengenai keterampilan rahasia kuno di atasnya, dia dapat menukarnya dengan keterampilan rahasia kuno lain dari kuil Magus Agung. Semangat Lu Ming kembali bangkit setelah penemuan itu. Ia mulai mencari istana dengan saksama lagi. Di sisi lain, ada pelataran lain. Pelataran ini tidak memiliki prasasti batu, tetapi ada sebuah gua di belakangnya. Lu Ming berjalan ke dalam gua dan menemukan sebuah meja batu dengan jimat giok di atasnya. Lu Ming berjalan mendekat dan mengambil jimat giok. Itu berguna. Lu Ming sangat gembira. Dia pernah melihat jimat giok sebelumnya, tetapi semuanya telah kehilangan spiritualitasnya dan berubah menjadi abu saat dia mengambilnya. Namun kini, jimat giok masih berguna. Lu Ming mengamati jimat giok itu. Tidak ada susunan di permukaan jimat giok itu. Indra spiritual Lu Ming dengan mudah menyelidikinya dan menemukan bahwa ada orang kecil di dalamnya yang terus-menerus berkedip. Itu adalah keterampilan rahasia kuno lainnya. Namun, setelah pengamatan yang cermat, Lu Ming menyadari bahwa ini bukanlah keterampilan rahasia kuno yang lengkap. Tampaknya itu adalah jejak-jejak yang ditinggalkan oleh keberadaan yang kuat saat ia mengolahnya. Ya, itu hanya sebuah tanda. Jika seseorang yang menguasai teknik rahasia kuno ini memahaminya, itu akan memberi mereka inspirasi hebat dan memperkuat persepsi mereka. Inilah jenis tanda yang diinginkan kuil Magus Agung. Lu Ming tersenyum dan menyimpannya. Setelah mencari selama beberapa kali, dia tidak menemukan apapun. Lu Ming segera meninggalkan tempat itu dan menuju ke aula lainnya. Ada banyak aula di puncak gunung ini. Lu Ming terus mencari beberapa aula lagi dan menemukan banyak hal bagus. Secara total, ia telah memperoleh 9 jenis pemahaman atau jejak, yang dapat ditukar dengan 9 jenis keterampilan rahasia kuno. Istana ini sangat besar. Aku seharusnya bisa mendapatkan banyak. Lu Ming menemukan aula besar dan berlari ke arahnya. Pada saat yang sama, ia menyebarkan indera spiritualnya dan menyelimuti istana. Akan tetapi, setelah beberapa kali mencari, dia tidak menemukan apapun. Namun, ada penemuan besar di belakang istana. Di bagian belakang istana, terdapat sebuah tembok yang dipenuhi dengan berbagai macam ukiran. Ini, mata Lu Ming membelalak karena terkejut. Ia menyadari bahwa ukiran-ukiran di dinding itu semuanya adalah pemahaman berbagai keterampilan rahasia kuno. Semuanya memancarkan aura yang aneh. Jika seseorang memperhatikan dengan saksama, orang dapat melihat bahwa setidaknya ada 10 teknik rahasia kuno. Tempat ini jelas merupakan tempat kultivasi di masa lalu. Ada lebih dari satu ahli yang telah memahami tempat ini dan meninggalkan pemahaman mereka di dinding. Saya kaya. Lu Ming sangat gembira. Karena ada banyak aura di dinding dan agak berantakan,
Lu Ming tidak dapat menentukan berapa banyak jenis aura yang ada. Namun, pasti ada lebih dari 10 jenis. Bagaimana saya harus membuangnya? Lu Ming mulai berpikir. Tembok itu panjang dan lebarnya lebih dari 300 meter. Ayo kita gali saja. Lu Ming memutuskan untuk menggali seluruh tembok dan menghancurkannya. Setelah membuat keputusan, Lu Ming mengeluarkan pedang dan mulai menggali. Namun, tembok ini, atau lebih tepatnya, seluruh gunung, sangat keras. Pedang di tangan Lu Ming adalah senjata dewa tingkat kaisar, senjata dewa yang digunakan oleh kaisar dewa. Itu sangat kuat. Namun, ketika menghantam tembok, itu membuat suara berdenting dan percikan api beterbangan ke segala arah. Seolah-olah itu telah mengenai senjata dewa lainnya. Setiap tebasan hanya meninggalkan bekas sedalam 1 meter. Tidak mudah untuk menggali seluruh tembok. Namun, itu bisa dimengerti. Jika dinding batu itu tidak keras, bagaimana mungkin wawasan hebat itu bisa ditinggalkan di sana? Para ahli itu begitu kuat sehingga material batu biasa akan berubah menjadi abu dalam sekejap hanya dengan satu serangan. Lagi pula, tidak mungkin untuk mempertahankannya dalam jangka waktu yang lama. Lu Ming terus menghunus pedangnya dan menggali. Setelah lebih dari 10 menit, kurang dari 1/10-nya telah digali. Hal ini membuat Lu Ming agak tertekan. Ini terlalu menyita waktu. Jika dia menghabiskan terlalu banyak waktu di sini, bukankah wawasan dan jejak lainnya akan diperoleh orang lain? Pada saat ini, suara mendesing. Dengan sekejap, lebih dari selusin sosok bergegas ke halaman dan berdiri di udara, memancarkan aura yang kuat. Mereka bukanlah senjata surgawi lainnya, tetapi makhluk hidup dari dunia kuno. Orang-orang ini semuanya sangat tua dan telah berkultivasi di dunia besar kuno selama bertahun-tahun sebelum mencapai alam kaisar dewa. Di mata orang-orang biasa di dunia kuno, mereka semua adalah eksistensi yang luhur. Dia juga berasal dari kuil Magus Agung dan telah masuk bersama dengan Lu Ming dan yang lainnya. Itulah si bocah nakal dari dunia luar. Orang-orang ini mengenali Lu Ming saat mereka melihatnya. Lihatlah dinding batu itu. Ada banyak sekali rahasia kuno di sana. Sesuai dengan yang diharapkan, lebih dari selusin pasang mata tertuju pada dinding batu, memperlihatkan cahaya yang menyala-nyala.